Yesus itu adalah Tuhan. Silakan Pak. Jadi sudah sangat dipahami ya Lisa ya narasi dari Nabi. Itu sangat jelas, Bro. Silakan Kang Chan menanggapi. Kenapa kamu nggak mau menanggapi Lisa? Ya, di sini ada Kang Chan juga kan? Ya, jadi nggak apa-apa itu apa namanya dia ada hak untuk berpendapat begitu dan hak itu digunakan sehingga Yesus mengadres saudara kita ini yang bukan nabi adalah jahat gitu. Matius pasal 15, Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Ya gitu aja udah nggak apa-apa. Jadi itu hak orang kalau mau jadi jahat nggak apa-apa, bebas gitu. Nanti kalau dia mau jadi jahat hak orang. Jadi Pak Luga ini yang bukan nabi ini beliau punya hak untuk menjadi jahat. Kata Yesus bukan kata saya ya. Ya udah clear. Hanya ya saya tambahin ya karena nggak di mute ya. Hanya saya tambahin. Manusia normal dia nggak mau jadi jahat, nggak boleh. Dia harus berserah diri pada Tuhannya. Seperti Yesus. Yesus itu dia berserah diri pada Tuhannya, begitu ya. Nah, pribadi lagi. saya itu nggak pernah bantah. Saya itu orang baik. Tanya Kristen. Saya orang baik. Saya terima semua jawaban Kristen. Silakan yang lain. Iya, ya udah nggak apa-apa silakan. Jadi menurut Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4 yang mengatakan Yesus Tuhan, ada ilahi dia di situ. Jahat kata Yesus. Begitu. Apa-apa itu hak, nggak boleh kita larang-larang. Kalau mau jahat jahatlah. Oke. Begitu. Saya ulangi sekali lagi penjelasan saya. Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa apa? Pakai kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Makanya Yesus mengajar bukan dari dirinya sendiri. Siapa yang dia menerima informasi pengajaran darinya? Apa yang menjadi punya bapak itu punya anak. Apa yang menjadi punya mama itu punya kita. Makanya saya bilang ketika mamanya punya duit 7 triliun, punya duit 7 triliun, maka anak kandungnya otomatis punya duit 14 triliun. Karena itu anaknya, bukan pembantunya. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepada Yohanes 10 ayat 17 ayat 10. Segala milikmu adalah milikku. Luga. Tahan dulu Luga. Saya mau tanya Anda. Tadi Anda sempat menyinggung Yesus membangkitkan orang yang hidup. Seorang yang hidup kok dibangkitkan ya. Orang yang mati ya. Luga. Seberapa jauh sih Anda mengenal tentang Yesus diri Anda itu? Dan saya ingin Anda menyebutkan satu saja nama orang yang manusia yang dibangkitkan oleh Tuhanmu itu. Coba sebutkan ke saya. Saya ingin dengar satu dulu. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih Aki Yonatan. Harus. Sebutkan. Lazarus. Teman-teman, itu menurut teman-teman apakah benar? Bukan, bohong. Bukan Yesus yang membangkitkan. Ada aja dia aja berdoa. Betul. Iya, bohong aja nah. Kenapa dia? Mute lagi. Jangan mute. Anda silakan. Kenapa di Luga, lu kalau lagi di Indomaret jangan ikut live. Ini lagi di Indomaret dia. Ini mute dulu. Nah, kalau udah nggak mampu berdebat, keok, mencret, berak. Ya, jaringan lu parah. Lu lagi di Indomaret jangan ikut debat. Parah kok jaringan. Oke, kameranya saya matiin biar bagus apanya ya. Saya nggak usah pakai kamera, saya udah masuk TV One, ngapain pakai kamera? Saya nggak kenal aja lo. Gue ini debater nomor 1 di Indonesia. Saya pakai buka open kecuali itu buka kameranya. Oke. Mati boleh semua lu gak? Ya, Lisa disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, shalom. Dari apa? Protestan.
Ya, benar. Benar. Baik, sebelum ke Nabi Luga ya, mungkin boleh ditanggapi dari judul, benarkah Yesus Tuhan? Bro, aku mau ini apa? Siapa tadi teman kita yang bilang Nabi Muhammad di apa itu? Kenapa? Disihir ya. Aku nerusin itu Iya. boleh. Tapi pakai dasarnya ya, jangan hanya sekedar bertanya, tapi harus tahu juga dasarnya di mana ya. Saya bukakan datanya, besarkan saya. Oke, saya akan membukakan. Pakai kamera depan dan tidak berani pakai pakai kamera belakang, Pak berani pakai kamera depan. Karena beliau ini pernah diskusi sama saya dan Bang Ardiansyah ya. Beliau ini adalah TNI ya teman-teman ya. Dan beliau ini selalu menghujat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kan ngomong. Enggak, kami KJ. Kamu buka kamera depan dulu baru kamera belakang. Oh gitu. Ya. Aman itu. Buka dulu kamera depan. Yang penting dibuka ya. Beliau ini TNI teman-teman. Ya. Dan satu-satunya anggota yang menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau. Ini KJ, semoga bisa lebih kondusif ya. Lihat dia nggak berani teman-teman, nggak berani buka kameranya. Kayak gitu. Kakak, kita mudah-mudahan Dia dia nggak bisa. berani liatin wajahnya karena dia lagi dicari nih teman-teman. Dia ini lagi dicari nih. Saya sekarang buka data ya. Oke. Saya Dia permintaan TNI. Pertanyaan saya teman-teman masih mau nggak? Kalau saya Bang Ardiansyah dan juga teman-teman yang lainnya nggak mau sama dia nih. Saya nggak tahu kalian masih mau nggak Ya, berdiskusi silakan dengan dia? Lisa, saya kasih hak prerogatif kepada Lisa sepenuhnya, kepada moderator Baik, sama buang saja karena dia penghujat Bang. Dia sama ini penghujat dan tidak Iwan ada juga. orang yang dia penghujat. Iya. Jadi kepada moderator silahkan, saya beri hak sepenuhnya tuh, karena ya, itu saya yakin kalian punya pendirian itu dalam atas kebenaran. Saya Bang Ardiansyah dan juga teman-teman yang lainnya nggak mau berdiskusi dengan dia. Dia nggak pernah liatin wajahnya karena dia lagi dicari juga itu teman-teman. TNI satu-satunya yang Saya menghina dibantai. Rasulullah itu dia. Yesus membangkitkan orang kuasanya sedang bisa bangkit. Aduh, Nabi, Kalau nggak bisa langsung ke lautan api. takut banget kuping saya. Dibilangin lu lagi kalau lagi di Indomaret jangan ikutan live, jaringan lu jelek masalahnya lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bang Luga. Lu kalau lagi di Indomaret pindah kenapa sih, jangan di Indomaret mulu, sekali di Lawson gitu yang jaringan lu bagus. Camnya coba tutup dia sinyalnya, kalau pakai camnya ditutup bagus nggak Iya, suara? dibuka dulu biar jangan lag dia. Oh, lihat satu sinyalnya juga. Ini ada yang naik juga nih, S Ambeng ya. Selamat siang atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Oke, selamat pagi. Silakan dari Selamat pagi. apa Bang? Saya ini sama-sama dengan ini mualaf yang sebelah ini, sama-sama anak Dayak ini. Enggak. Yang ditanya itu Kristen Protestan atau Katolik? Protestan. Oh iya. Baik. Silakan ditanggapi dari judul, benarkah Yesus Tuhan? Kita butuh itu penjelasan. Ya, kalau menurut kami memang Yesus itu adalah Tuhan, karena kami orang Protestan. Nah, kalau ada yang sanggahan itu, ya itu kan menurut hati nurani masing-masing. Seperti Mbak yang sebelah ini kan mualaf. Kita ini sama-sama anak Dayak loh. Iya, terus pertanyaannya apa gitu? Jangan sama-sama anak Dayak, itu ibaratnya nanti kayak calo-caloan. Iya, saya nanya ini kan Mbak ini kan mualaf. Jadi dia mualaf ini sejak kapan gitu. Nah, dia mualaf ini akibat apa? Apa memang kemauan sendiri atau
Karena kalau kami dari Kristen ini banyak mualaf karena mengikuti suami gitu kalau yang perempuan. Iya, maksudnya gini, saudara. Dijelaskan dulu tuh di mana kebenarannya Yesus Tuhan, karena mungkin aja nih si Lisa ini atau Dayak Kalimantan Marof ini dia salah milih agama nih. Mana tahu kalau bisa menjelaskan Yesus Tuhan, dia kembali lagi ke Assalamualaikum Kristen. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya ini kan sering masuk komal juga, maupun komal teman-teman yang Islam. Tapi di dalam komal ini sering ada saya dengar itu hujat-hujatan, ditanya gini, dijelaskan gini, jawabnya begini. Jadi saya tuh kadang-kadang mau jadi pendengar aja, saya malas bertengkar, membahas Bible ataupun Al-Quran. Yang penting kita ini jadi umat ini sebenarnya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, gitu aja yang Ini sebenarnya. melintas diskusi ya Bang ya. Jadi kalau untuk curhat tolong jangan disampaikan. Kita ini mau berdiskusi ya Bang ya. Untuk menyampaikan edukasi juga buat sama teman-teman yang penonton tuh. 359 orang ya Bang. Lanjut. Iya, baik. Tunggu ya, kita sapa dulu ada ambulan sama 100. Halo, selamat pagi. Bang Ambulan Muslim. Assalamualaikum Bang Oh, Muslim Ambulan. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 100 juga. Selamat pagi 100. Kayak Kristen itu. Iya, 100 Doang. bikin bising. Ya, teman-teman yang Muslim, nanti kita kasih ya kursi sama yang Kristen ya, untuk Bang Nasution sama Bang Ambulan nanti. Iya, 100. Dia apa tuh? Siap Bang, siap. Atau apa? Saya ini ya. Iya. Sini. Ya, itu Tuhan bisa membangkitkan orang mati, bisa melempar orang ke neraka. Saya rasa cukup dengan kuasanya sendiri. Yuk, silakan dibantah. Tuhan puji sangat kompleks jawabannya. Tuhan puji sangat kompleks. Ada yang bisa membantah? Di mana dikatakan? Silakan Tuhan dibantah, jangan memiliki- cengas-cengas. Cengas-cengas, silakan. Salah Luga. Di mana datanya Luga? Nah, makanya itulah teman-teman Kristen, kalau kita menanggapi mereka itu jelas mereka itu cari. Nangis, berat. Nah, ya kalau teman-teman Kristen, ini kan komal Kristen. Makanya saya kalau berdebat dengan mereka itu paling susah. Sampeng tahan dulu. Satu-satu kalau berbicara, jangan semuanya Nah, berbicara. ini ruang diskusi. Kalau nggak kuat dialog, turun aja. Tolong ya, kalau mau Ayo, bicara, Luga. tunggu. Ini biar enak diskusinya ya. Karena kita bukan cuman kita, tapi di bawah ini ada 300 orang yang nonton pakai wifi, pakai data. Mereka ingin mendengar edukasi ilmu tuh. Jadi kita diskusi, jangan mengedepankan ego, tapi adalah edukasi agar ada informasi yang tersampaikan gitu. Kalau kita nggak tahu, kita bertanya. Kalau kita tahu, kita kasih informasi sama yang nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya nanti Lisa menang debat, kita dapat ilmu dari Lisa. Kalau Lisa kalah debat, kita memberi ilmu sama Lisa. Jadi ada nilai positif di situ, teman-teman. Tolong satu-satu Chris, jangan sorry. berantem. Saya bukan tipe kalau orang pendebat ya, saya diskusi. Jadi kalau misalnya berdebat, kenapa sih terjadi perdebatan itu? Itu biasa diawali dari kata-kata yang tidak baik ya, hinaan, cacian, makian itu tadi. Dan juga kalau biasanya tidak mau bergiliran saat berbicara. Nah itu. Jadi di sini kita diskusi. Iya, tolong ya, jangan Kalau nggak sampai bisa berbicara dengan baik, turun saja gitu ya. Oke, Oke. kita kasih waktu dan kesempatannya dengan Bang Ambulan Otenes nih untuk menanggapi si Luga. Silakan Oke, Bang Ambulan. silahkan. Tolong ya, sekali lagi saya disclaimer, jangan ada penghujatan, jangan ada yang dungu-dunguan. Jangan sampai saya panggil si Rocky Gersang ke sini, nanti selesai kalian diajarnya. Oke? Tapi saya tadi kan mental tuh, Chris. Saya kepental. Tadi saya pikir ya udahlah saya nggak naik lagi ke tempat Chris lah. Saya mau cari Rocky aja. Jangan. Si Rocky Gersang lagi sakit tenggorokan katanya tuh sama saya tadi. Tapi saya suka sama Rocky. Oh. Iya. Betul ya, jangan bandel ya. Nanti saya panggil Rocky Gersang, selesai kalian paroten. Oke, Oke, Bang silakan. Ambulan. Silakan. Lanjut Bang Ambulan. Oke, Bang Luga. Luga. Meong.
Oke, saya tanggapi juga tadi bahwa Yesus membangkitkan orang mati ya. Coba Luga kan datanya Yesus membangkitkan orang mati tanpa berdoa dengan Bapaknya. Silakan. Kayak lagi masa perang loh Luga jaringanmu. Sorry. Sakit kuping anaknya. Luga kalau mau naik pastikan aman dulu Luga. Tempatmu, jaringanmu ya. Biar enak kita sama-sama dengar. Di sini bukan cuma kamu saja ya sendiri yang ada di sini ya, dan juga hanya 9 orang yang ada di atas ruang ini. Tapi di sini kita ada 352 orang yang mendengarkan. Iya, teman-teman terus ditep-tep ya. Tempatmu nyaman untuk berdiskusi ya. Ya, mana lagi Kristen di sini? Coba bantai tadi si Luga. Ini ada Katanya 100 sama Sande. 100 sama sampai Bang Mulan. Ambeng. Luga boleh mute dulu Nabi. Silakan. Kayak masa perang Nazi tau jaringannya. Apa? Jawab. di mana datanya Yesus membangkitkan Lazarus tanpa meminta doa kepada Bapaknya? Jawab, silakan. Saya tidak mengatakan dia tidak berdoa. Yang saya tanya dia pakai kuasa siapa? Kepada kuasa Tuhannya. Salah. Dia berdoa atau tidak? Botol juga. Nah, makanya kita di Komal ini kadang-kadang kita yang mau berbagi ilmu sama teman-teman yang lain, ada aja yang masuk yang kayak gitu. Oke, Mbak S. Ambeng tadi kan mengatakan Yesus itu Tuhan. Terus saya tanya sama Mbak Ambeng, kan Yesus kan punya ibu. Terus Tuhannya ibunya Yesus siapa? Silakan jawab. Iya teman-teman terus di tap ya teman-teman ya biar kuat Komalnya. Silahkan. Ada Kristen yang bisa jawab? Apa itu? Ini judulnya aja pun nggak tepat ini judulnya ini. Apa nggak tepat? Diam dulu kau ginting. Kau itu berbeda ginting. Ini bukan Enggak, kalimat kamu diam tanya dulu aja kau seharusnya. ginting. Kita hapus kalimat tanyanya ini. Enggak, kamu berbeda dengan Kristen yang lain. Yesus Kamu bukan Tuhan. Gitu seharusnya. Jangan ada kalimat tanya. Ada kalimat tanya. Iya Daud, selamat pagi Daud. Yuk, selamat pagi. Yesus itu berdoa kepada Bapa. Sebentar Nabi Luga. Iya Daud, selamat pagi Daud. Yuk, pagi. Yesus itu kan berdoa kepada Bapa. Saya tanya kuasa apa? Silakan jawab. Oke, sebentar ya Nabi Luga ya. Oke, selamat pagi Daud. Yuk, selamat pagi semuanya. Iya, untuk moderator nanti naikkan yang non Muslim ya. Daud ke masjid atau ke gereja? Gimana bilang? Aku Kristen. Iya Kristen ya. Oke, Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan, baik. Untuk Koscielny, halo selamat pagi. Iya. Ke masjid atau ke gereja? Aku. Enggak. Ini si kos. Iya. Kita sapa. Hari Minggu kah? Hari Minggu apa gimana ini? Enggak, kamu ibadah ke gereja atau ibadah ke masjid? Oh, Kos? ibadah. Aku ibadah secara roh dan kebenaran. Astagfirullahaladzim. Sebentar satu-satu. Coba yang nggak bicara di mute dulu ya. Nah, kos. Ibadah ke masjid atau ibadah ke gereja? Dijawab, Koscielny. Kalau berat jawabnya berarti agamanya aja dari Muslim atau dari Kristen. Dibantu pertanyaan dipermudah. Oke. Kalau ini buat nyampa aja, turun aja. Kak. Fokus aja dulu. Dan Kristen fokus ke saya dulu sama si Ambulan. Kan terus tadi. Ngapain kita tanya? Bentar. Satu-satu. Iya. Kita ke Nabi Luga nanti, sabar. Paung, selamat pagi, Paung. Buka mic-nya, Paung.
Saya hitung sampai 100 Paung. Jika tidak ada suara, saya turunkan. Pagi loh, pagi juga. Oke. Ibadah ke masjid atau ibadah ke gereja? Halo, gimana? Iya, Kristen atau Muslim? Kristen bang. Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan, baik. Saya mau diskusi itu santun-santun aja ya. Enak diskusi itu. Oke? Nah, sungguh. Oke, boleh di-mute dulu. Kita secara bergantian nih buat yang Kristen. Kosiel, selamat pagi. Tolong dijawab secara lugas, tegas, dan substansi. Kristen atau Muslim? Oke, jaringannya tetap sama. Di bawah dulu. Baik, boleh dilanjut Lisa dan Bung Ambulan. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat setelah Yesus berdoa kepada Bapa? Silakan jawab. Ini Luga ini agak oleng ini Luga. Dia tadi bertanya, Yesus itu berkuasa bisa membangkitkan orang mati. Saya menjawab, Yesus selain dia minta kepada Bapaknya, bisa gak dia membangkitkan Lazarus? Yang saya tanya, setelah dia berdoa, dia memakai mujizat pakai apa? Silakan kau jawab, cepetan. Bapaknya dari Tuhannya. Wah. Nah, ya kan? Ini. Emang kau sama aku, dulunya. Udah kau turun, nggak bisa debat kau. Lo Luga jangan marah-marah pagi-pagi weh. Aduh. Kamu bisa jawab, kamu tadi mengatakan juga, kamu mengatakan Yesus Dia sudah bilang Yesus berdoa kepada Bapa. Setelah Yesus berdoa kepada Bapa, dia pakai kuasa apa? Silakan kau jawab. Dengar dulu, dengar. Kamu tadi Udah 3 mengatakan kali kau Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Terus tunjukkan saya datanya di mana Yesus bisa membangkitkan orang mati tanpa minta doa kepada Bapa. Saya tidak mengatakan dia tidak berdoa. Yang saya tanya setelah dia berdoa, pakai dia, itu yang saya tanya. Ini turun kau. Diskusi nggak sih juga ini? Kau jawab cepat, itu banting ini HP ini. Lama kali kau jawab. Bang Rozi, Cepetan jawab. dari tadi udah di sini ada Bang Rozi ya. Bang Rozi mungkin mau menanggapi. Silakan Bang Rozi. Bang Rozi, silakan dibuka mute-nya Bang Rozi sebelum kita lempar neraka Bang Rozi. Ngecret pula lagi nanti. Kau bisa enggak? Saya kan tangkap pertanyaanmu Kamu tidur tadi. aja, udah Bahwa ditanya dari Yesus tadi bisa jawab. membangkitkan orang mati. Terus tunjukkan saya datanya di mana Yesus bisa membangkitkan orang mati atau Lazarus tanpa minta kuasa kepada Bapaknya atau berdoa kepada Bapaknya. Silakan jawab. Jangan mencet kau di sini. Saya sudah mengatakan setelah Yesus berdoa kepada Bapaknya, setelah dia minta berdoa kepada Bapaknya, lalu kuasa apa yang dipakai dia? Itu yang saya tanya. Kau malah lari sana, lari sini, jungkir balik, masuk got. Masuk lagi. Yesus diberikan mujizat untuk membangkitkan orang mati. Oleh siapa? Dari Salah. Salah. Makanya kau sekolah, aku lempar HP nanti tahu. Enggak lama aku tampar juga dulu. Salah jawabannya. Penyesat kau. Silakan yang lain. Atau jawabanmu, Yesus mendapatkan mujizat dari Yesus sendiri. Lagi kau jawabannya. Aduh, pinter kau, kucubit nanti pipi kau ya. Udah lama ku ajarin kau nggak masuk otak kau. Yang berilmu lah dikit. Kalau ini Luga ini nggak ada ilmunya dia. Apa yang dapat? Enggak. Ku tanya kau bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab, ku jawab. Saya tanya samamu sekali lagi. Nah, Yesus dari tadi. kuasa dari siapa? Dia bisa membangkitkan Lazarus. Jawab, silakan. Oke, gitu dong, Bang. Saya udah nggak mampu karena saya udah mau dijemput oleh arwah leluhur nenek moyang saya. Gitu ngomongnya. Saya udah mau masuk jurang maut. Jadi begini, dengerin ya. Dengerin, biar kau pintar. Tapi aku ngajarin kau. Kalau kau nggak pintar-pintar, aku masukkan kau ke neraka kau. Ya, diam kau. Jadi begini jawabannya. Yesus itu berdoa kepada Bapaknya, tetapi memakai kuasa mamanya, yaitu Roh Kudus. Ngerti kau? Mana datanya? Kolor. Datanya mama. Dasar kau diajarin kau nggak ngerti-ngerti kau, makanya kau sekolah. Dari dulu kan tunjukkan kau saya sekolah, nggak mau sekolah, kau malah bohong. Coba tunjukkan saya datanya. Di mana datanya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati, minta dari kuasa Roh Kudus. Silakan.
Tanya si Christian dok, wajarin dia. Makanya kau sekolah. Jawab. Christian kau jawab. Bisa. Tunjukkan saya datanya, silakan. Kau cari sendiri. Iya. Tris, memang mau belajar sama si Luga. Ikutannya Iya, jadi di Oh, ini murid saya, Pok. Jadi pas ketemu sama Luga, Iya, murid saya ini kan mantan penginjil di Medan ini. iya, jadi Oke, pas Luga. Coba kau tunjukkan saya datanya, di mana datanya Yesus minta kepada Roh Kudus untuk membangkitkan orang mati. Silakan jawab. iya. Enggak, ini kesaksian ya. Jadi pas saya ketemu Luga di Medan itu kan, itu mukjizatnya nyata itu. Tiba-tiba di depan mata saya hilang itu, langsung terbang ke surga dia. Terus dijelaskan Roh Kudus itu seperti ini. Jadi itu nyata ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan Nabi Luga. Kris, sambut dulu Kang Dito, Kris. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Teman nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Terus aku diam aja nih gini, nggak tanya gitu apa. Siap Daud sebagai Protestan. Siap-siap diskusi ya, silakan. Ini ada nabinya nih. Ini kata Bang Daud, ini Luga ini nabi bukan? Nabi penyesat. Oh, kok tarik Kalau nafas. dia mampu jawab saya, batal kenabian saya. Kalau dia mampu, tapi kalau nggak mampu jawab saya, ya Bilang sama mu, tunjukkan saya di mana datanya bahwa Yesus minta kau cari ya kepada kita, Roh kau Kudus cari. untuk Dan kau membangkitkan pemalas. Lazarus. Pemalas aja kau. Bisa nggak tunjukkan datanya? Pemalas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kan Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi Keringatan saya kan Dito. Apa kabar? Apa kabar? Coba lah. Bos Secara cabai. teratur ya. Nah, secara teratur. Jadi buat yang Kristen itu boleh secara santun ya. Ngomongnya bergantian gitu. Jadi nggak sakit telinga. Aduh, capek aku kepental terus dari tadi. Itu karena kutengging tadi Dayak. Kutengging kau, makanya lo langsung kepental kau. Soalnya ada Luga ini. Iya. Enggak Luga, kau bisa jawab enggak ini Luga? Pertanyaanku. Pengaruh roh Kalau nggak bisa kegelapannya kuat jawab, banget Oke, sih si Luga dijawab ini. ya. Kalau kau nggak Matius bisa jawab, 12 ayat 28. Diam dulu kau. Kalau kau Nah, nggak tadi bisa kau- jawab ampun bang ambulan. Aku nggak bisa jawab. Maaf. Tuan guru gitu. Kucubit lah nanti bibir kau. Oke, mungkin sama apa? Mbak Lisa ada nggak kata-kata wasiat yang disampaikan kepada Anda? Jangan aku mulu, ini ada Kang Dito, ada Iya, Bang Kang. Rosi, ada Bang Ambulan juga. Ini senior saya, ini guru-guru saya semua Kang itu. Dito keluarkan ya, Kang Dito. Kang Dito dikeluarkan jurusnya, jurus kobra Kau aja nggak memakan bisa jawab kucing. pertanyaanku Luga. Gimana ikan Ah, udahlah. Ku anggap kucingnya kau, turunlah kau. Meong ya kau. Bisa Pak dulu Aura nih. Selamat pagi Aura. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Kristen atau Muslim? Muslim. Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan teman, saudara? Dengar aja dulu. Baik. Ada nabi itu di atas tuh. Iya benar-benar Nabi umat Kristen. Iya. Puji Tuhan saudara, Bang, kita- memang saya adalah nabi. Iya. Kita kasih kursi dulu ya, 3 sama Oten ya. Minimal ada 3 kursi. Karena untuk Muslimnya di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Oke. Karena saya host, saya tidak ikut diskusi. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waki. Waalaikumsalam. Baik, boleh langsung dipukuli apa Ayo dong, Kang Dito dikeluarin apa dong. disapa? Iya. Jurus naga makan itu bagus. Wah, kacau baru digulung sekali udah pada keok. Gimana mau jawab enggak atau tidak ini? Kalau nggak jawab, bilang ampun ambulan. Kau antarkan diri kau naik ambulans kau ke rumah sakit Oke. terdekat. Apa ini? Biasa Apa ini? Bang, ini penyembelihan anak kucing. Enggak, jurus-jurus tadi itu jurus apa Bang Luga?
Ya biasa lah jurus-jurus kucing merekam tikus ya kan. Terus apa Bang? Aduh, Jurus buaya memanjat pohon. Limit dulu Bang Daud. Ini noise. Ini kalau nggak ada yang ngomong nih gue nyanyi nih. Janjimu seperti fajar. Jawab dulu pertanyaanku. Nabi penyesat. Jawab dulu pertanyaanku. Jangan ada nyanyi ya. Jangan ada nyanyi. Teganya kau mengatakan aku Nabi penyesat, ku masukkan kau ke jurang maut. Kau penyesat memang kau. Nah, jangan ada nyanyi ya. Tolong jangan ada nyanyi, jangan ada nyanyi, jangan ada nyanyi. Jangan ada. Udah, Pertanyaanku baik-baik juga. Tunjukkan saya di mana datanya bahwa Yesus meminta kepada Roh Kudus untuk membangkitkan orang mati. Silakan jawab. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Bapa akan mengutus Roh Kudus atas namaku. Ya, jadi Roh Kudus itu diutus oleh Bapa tapi atas nama Yesus. Artinya tanpa nama Yesus sekalipun Bapa sudah mengutus Roh Kudus nggak bisa turun. Membangkitkan orang mati. Kemudian kamu diam dulu kalau aku lagi ngomong. Di dalam nama Yesus Roh Kudus itu akan turun. Sekalipun Bapa mengutus Roh Kudus, tapi kalau tidak ada nama Yesus Roh Kudus nggak bisa turun. Nah, apa fungsi Roh Kudus? 1. Membangkitkan orang mati. 2. Mengusir setan. 3. Menyembuhkan mata orang buta. Menjadikan alam semesta. Menginjak-injak ular, iblis, malaikat, setan. Menghancurkan segala musuh-musuh Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena samamu di mana datanya bahwa Yesus meminta kepada Roh Kudus selain kepada Bapaknya. Matius 12:8, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu perwujudannya Wahyu 4 ayat 5. 7 obor menyediakan tata dan itulah ketujuh Roh Allah. Roh Allah ini adalah kuasa yang menjadikan alam semesta. Dan Roh Allah turun atas nama Yesus Yohanes 14 ayat 26. Ketika Membangkitkan orang mati juga. Please deh. Roma 8 ayat 11. Jika roh dia yang membangkitkan Yesus Kristus dan akan juga membangkitkan kamu yang udah mati ini oleh rohnya yang menghidupkan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan, membangkitkan orang mati, mengusir setan dan lain-lain. Itu karangan Paulus itu, Karangan Paulus, tulisan Lukas kok karangan Paulus. Turun kau ah. Roma bisa debat kau. Itu Roma tulisan Paulus, karangan si Paulus lagi katanya. Roma yang kau bilang tadi kan? Karangan Paulus lagi katanya. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Karangan Paulus lagi katanya. Itu tulisan Musa. Yang kau bilang tadi roh membangkitkan orang mati. Di mana datanya? Saya tanya sama kamu. Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Lukas 8 ayat 17. Roh Tuhan ada padaku untuk membangkitkan orang mati. Di mana dikatakan Jelas. Roh Kudus itu dia? Roh Kudus. Saya tanya sama Roh Kudus itu apa sih? Saya tanya dulu. Roh Kudus itu mamanya Yesus. Inilah kalau kita diskusi dengan pelawak susah. Ya memang karena kau di mataku nggak lebih dari kucing, ngerti nggak kau? Izin Oke, saya masuk. Saya masuk. Saya masuk supaya Bang Luga masuk angin. Tar dulu. Kalau sama Bang Luga mah nggak sama Bang Luga mah jangan gitu-gitu amat. Bang Luga, selamat siang. Ya, Om Luga. ya silakan. Bang Luga. Ya silakan Pak. Masa Ya. ada nabi ingkar janji nggak? Apa? Nabi ingkar janji. Nabi ingkar janji. Ya, apa tuh Pak? Iya maksudnya. Lu kan nabi. Janji apa yang saya? Ya, terus? Lu janji mau ngasih gua waktu itu di apa? Kalau Danau Toba berhasil gimana sih lu? Ini udah hampir 2 tahun lu janji sama gua. Gua ingat terus itu. Anjir, gue kira siapa? Ya udah lo kontak sekretaris gue deh.
nggak mau gua, pokoknya lu mau Bang Luga doang. Oh, janji. Gua dengar kabar Ini katanya kan mau Danau Toba bagi-bagi udah si berhasil. Christian aja udah gua kasih Masa kok. Nabi ingkar janji sih? Bukan ingkar janji, ini kan lagi memang di penuaian besar ini kan kita lagi menunggu dana raksasa turun. Dana udah masuk Lu terus kok. lu masih ingat gak? Sabar. Yang lu janji itu 2 orang loh. Ah, Siapa aja? saya, Peta Lempu, kemudian Ban Sondi. Lu janji tuh. Iya, Pokoknya semua tuh janji-janji itu akan tergenapi karena dalam tempo 3,5 tahun ini kan penuaian besar, segala bangsa akan sujud menyembah Yesus dalam tempo 3 tahun ini. gua bukan mau bicara Nah, sama makanya itu. nanti di tengah-tengah itu Gua mau duitnya. Lu janji gua mau kasih duit iya, 2 tenang teman. miliar. Ini teman gua, ini kebiasaan gua nih besok kan udah mulai beroperasi nih. Nah, baru kita nanti tangan di Jakarta Convention Center dan puji Tuhan udah ada 5 orang yang mau memasukkan dana ke yayasan gue sekitar 5 triliun. Tuhan puji, Iya, Tuhan makanya puji. Betul, makanya betul. lu janji Betul. lu janji Itu baru lu dana janji awal ya. Oke, kita back Gampang, back to topic. gampang itu. Dibicarakan di belakang panggung ya. Tolong lo kontak Oke, sekretaris ingat lu gue ya. nanti. Buat Ya. terus lu ya. Ini kerajaan Tuhan mau datang, lu jangan ngomongin duitnya gak ada serinya. Matius 28 ayat 18 segala. Aduh, jangan. Udah diberikan kepada kebetulan gua salah satu. Lu parah lu, utang ditagi, motor masih beat juga dia. Beat hitam itu. Enggak, masalahnya dia bilang. Siapa bilang? Gua dengar-dengar katanya udah berhasil tuh Danau Toba. Itu udah 2 tahun lalu Bang. Siapa bilang? Nah, Iya, ini kan sudah di ujung tanduk ini, bentar lagi udah mau meledak ini. Gimana sih? Oke. biasanya kalau Biasanya kalau ujung tahun yang lalu ngomong meledak sampai sekarang nggak meledak gimana? Ya, makanya lu sering-sering nongol. Kita juga kemarin udah bagi-bagi duit sekali. Makanya pas nanti pembagian kedua lo masuk. Tapi lu jangan teriak-teriak, santai aja, silent. Karena ntar semua ngejar-ngejar gua. Kalau satu orang ngejar gua, maksudnya kalau 3.000 orang ngejar gua semua minta 2 miliar gimana? Kita back to topic aja. Back to topic. Karena percuma kita bahas itu sama Nabi itu kan. Terlalu berat ngelawan gua lah, ganti topik aja lah yang ringan-ringan. Apa kalau gua Nabi itu masih ringan lah. Tapi kalau ketuhanan Yesus tuh udah terlalu Lu udah aja gua yang takutnya bisa jawab singa, juga. roh Tuhan keluar dari badan gua udah seperti singa ngejar hiena. Itu serem. Bang Christian sama Bang Luga tuh nggak usah keras-keras. Itu nabi dia itu. Pokoknya angkat dulu ya. Temanya memang harus yang ya, tapi gue sebenarnya kalau teman-teman itu santai sama gue santai, tapi memang ada yang memang harus dikerasin. Tapi kalau teman-teman gue Muslim nyantai sama gue, ya gue juga orangnya santai kok. Yang pasti bro, ini kan yayasan gua kan besok jadi nih. Jadi puji Tuhan udah banyak sekali yang nawarin gua dana. Jadi gua yang pasti gua nanti posisi lo Christian masih di Batam atau di Medan? Gua di mana-mana gua. Selamat siang Nabi Luga. Shalom selamat siang. Posisi Medan apa? Karena gue ada rencana Desember gue balik ke Medan. Pas malam lu pas gue di Medan gue WA lu nggak jelas. Oh pas gue balik sih itu. Nanti kita ketemu sama Pak Saiful lah, Saiful yang di Medan, yang orang India. Siap. Popdar. Gue juga mau syahadatin dulu gak? Asya,
do Jesus Christ as a king. Aku bersaksi, Yesus adalah raja. He is not prophet. Dia bukan nabi. Karena Yesus berkata, I am the king. Kelar, ya kan? Ya, silakan KJ, apa yang mau disampaikan? Apakah ada pesan-pesan penting? Ya ada Nabi Luga. Silakan. Pertanyaanku begini Nabi Luga. Apakah Bapa yang menjadi firman atau Bapa yang menjadi manusia? Begitu saja Nabi Luga, biar teman-teman Kristen ini tahu. Yang benar itu bukan Bapa yang menjadi manusia. Bapa itu, kemarin kebetulan saya ngobrol dengan teman saya Ren yang memang dia pernah bertemu beberapa orang yang sudah bertemu dengan Bapa. Jadi Bapa itu setinggi gunung, sebesar gunung. Jadi Bapa itu besar. Nah, jadi Yesus itu adalah perkataannya, bagian dari dirinya. Tentu kalau bagian dari dirinya, di dalam Bapa itu ada firman. Nah, firman itu adalah Allah juga yang sama dengan Bapa. Tapi Bapa itu adalah pemikiran, Yesus itu adalah hati atau jantungnya Bapa. Nah, jadi Yesus itu adalah firman atau hatinya Tuhan yang telah menjadi manusia. Kalau Bapa itu pemikiran, jadi yang menjadi manusia itu adalah firman. Jadi firman dengan Bapa itu beda. Firman itu hati, Bapa itu adalah pemikiran, mindset. Dapatkan wahyu, sementara saya mendapat wahyu sehingga mereka iri, marah. Setan yang berada di dalam mereka itu seperti naga yang membanting ekornya kemana-mana karena dia tidak mendapatkan pewahyuan. Karena kalau orang tidak dapatkan pewahyuan, berarti mereka sudah ditinggal oleh Tuhan. Makanya mereka marah. Setan selalu marah kepada Tuhan dan seluruh kerajaannya. Setan akan marah kepada Tuhan dan para nabinya. Makanya musuh para nabi adalah naga-naga dan setan-setan yang merasuki manusia-manusia, khususnya orang Kristen. Makanya orang-orang Kristen itu banyak menolak saya sebagai nabi. Enggak, saya mau nanya. Ya. Kalau sekarang di surga itu musim apa, Gak? Di sini kan di Indonesia kan lagi musim hujan nih. Kalau di sana musim apa? Di surga itu sekarang lagi musim durian kalau nggak salah. Musim apa? Durian. Oh, musim durian gitu. Enggak, tapi maksudnya musimnya musim hujan atau musim kemarau gitu loh. Oh, nggak ada hujan di surga. Ya, hujan gimana ya? Karena di sana sudah airnya itu udah tercukupi, jadi nggak perlu ada musim-musiman. Di surga pasti udah pasti sempurna lah. Gitu. Ya terus gimana caranya anak-anak main-main? Biasanya kan main hujan-hujanan gitu loh. Ya kan di sana juga kan ada kolam-kolam renang. Ya, anak-anak kecil main kolam-kolam renang lah, main berenang-berenang, main kapal-kapalan, ya kan. Di surga itu ada satu blok itu jutaan anak kecil. Jadi orang yang mati di dalam kandungan mamanya, mereka tidak bisa jadi orang dewasa, jadi mereka tetap jadi kayak anak kecil dan mereka dijaga oleh malaikat, diajar oleh malaikat menulis, menyanyi, belajar-belajar tentang Tuhan gitu. Jadi di sana ada blok khusus itu, wah bukan jutaan lagi dan miliaran anak-anak kecil. Jadi itu yang menjaga para malaikat. Itu khusus mereka yang ketika mamanya dia masih dalam kandungan, dia meninggal. Nah, ada satu tempat khusus di sana. Terus kapan lu terakhir ke sana? Bulan ini atau bulan lalu? Ya kalau gue sih bukan kapan terakhir, karena ke surga itu kan bukan seperti jadwal kita mau ngantor. Jadi yang pasti gue itu biasanya Tuhan yang berbicara kepada gue dalam suatu mimpi atau penglihatan. Dan ini masih terbaru dan pewahyuan itu masih terus berlanjut seperti itu. Oh, jadi maksudnya Luga sendiri diundang khusus gitu sama Bapak gitu.
Tuhan Yesus kadang-kadang suka ngomong sama gua dalam suatu mimpi ataupun dia menampakkan diri atau menyatakan diri dalam suatu pewahyuan pemikiran. Makanya gua kenapa gua itu punya kekuatan karena ada roh Tuhan. Roh Tuhan ini seperti singa yang nggak bisa dilawan. Nah, itu dengar teman-teman. Iya, Jadi, iya. jangan pernah meragukan kenabiannya Luga gitu loh. Jangan. Nanti jadi tempe. Aku mengerti. Bang Luga. Isi surganya Bang Luga. apalagi neraka. Aku nggak mengerti orang-orang ini, Bang Luga. Padahal kan aku percaya Bang Luga itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Tapi aku nggak mengerti orang ini. Padahal kan itu sudah ada di Alkitab. Iya. Tapi aku nggak ngerti orang-orang ini. Bagaimana cara berpikir dia itu, Bang Luga? Karena mereka ini nggak disayang Tuhan, jadi Tuhan nggak mau ngasih penglihatan. Nggak mau. Kan orang kan dapat penglihatan senang loh. Ya, Sekarang padahal gua tanya. di Alkitab itu udah ada dikatakan kalau orang-orang yang dipilih Tuhan itu bisa melihat hal-hal yang gaib, bisa berbicara dengan Bapa, bisa datang di dalam mimpinya Bapa bisa datang, kan begitu Bang Luga. Padahal banyak juga orang-orang ini mengaku didatangi oleh Bapa dan bermimpi diketemui oleh Bapa ataupun Yesus gitu. Tapi sekarang Bang Luga bernarasi tapi orang ini tidak percaya. Kan aku heran dengan pemikiran orang ini. Iya. Kecuali saya misalnya, seandainya saya tiap hari gini loh Bang, Apalagi kecuali si saya Oji itu paling nggak percaya sama Luga. Itu si Oji. misalnya gua tiap hari bertapa di Gunung Sindur, ya tentu yang nemuin gua kan tentu bukan Tuhan. Nah gua kan tiap hari nyanyi how great, masa gua dibilangnya Luga ketemu setan? Kecuali gue berzina, bercabul, berbuat jahat, ini kan gue hidup benar, hidup menjauhi dosa-dosa. Ya wajar dong kalau Tuhan bicara sama gue. Giliran nanti gurunya dia didatangin Tuhan, hebohnya bukan main. Giliran awak didatangin Tuhan, bilangnya dari setan, kan bingung awak. Sebenarnya emang lo mau ke neraka kali ya? Susah kali lo dikasih tahu. Apalagi ini udah mau kedatangan Tuhan Yesus, masih aja nggak percaya, hilang lo. Itu gimana sih cara membedakan antara roh Tuhan dengan roh iblis? Gimana nggak? Begini, kalau roh Tuhan itu kedatangannya biasanya di tengah-tengah puji-pujian. Ketika kita nyanyi, kami memuji kebesaran, mau setengah jam, 2 jam lo nyanyi, pasti dia datang. Wah, itu Tapi kalau setan, lo bacain aja apa jimat-jimat, datang dia. Oh, itu bahasa Beda. Itu Bukan. ya? Bukan. Kalau jimat-jimat itu kan bahasanya yang aneh-aneh. Ya kan? Ada kalimat-kalimatnya. Tapi kalau kita kan memuji Tuhan, tolong dong itu di-mute kok jadi suara gua. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti yang kau. Jangan nyanyi. Kenapa? Tak boleh. Ada yang ini kan juga soalnya di YouTube. Jangan nyanyi. Ketika kita bernyanyi dan kita menyanyikan dalam doa, pasti Tuhan datang. Kan Tuhan lihat hati kita. Yang kita puji Tuhan, pasti yang datang Tuhan. Kalau yang kita puji Lucifer, yang datang Beelzebul, ngerti? Tinggal siapa yang lo panggil. Tuhan Yesus, datang dia. Lucifer datang. Siapa yang lo panggil? Lucifer apa Tuhan Yesus? Ya kalau lo panggil Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati, dengan berdoa, jauhi maksiat, jauhin dosa, pasti dia datang. Tapi kalau yang lo panggil Lucifer, lo ngegosip, lo berdosa, yo datanglah Lucifer dalam bentuk penyesatan, dalam bentuk ketololan, dalam bentuk kegoblokan. Jelas ya? Bang Luga, kalau aku simpel aja Bang Luga. Kadang orang ini tak punya akal panjang Bang Luga. Yang jelas orang-orang yang dipilih itu dia bisa melihat hal-hal yang gaib begitu saja. Nggak perlu dipertanyakan kapan Bang Luga ke Saya surga. berdoa Tuhan Yesus datang. Bang Luga. Ya kan? Kenapa orang malah meninggalkan Tuhan Yesus, yang Tuhan yang paling baik itu, yang pencipta langit dan bumi, ditinggalin? Rugi banget loh.
Gini aja Bang Luga, kita bahas aja masalah ilmu di sini. Pertanyaan-pertanyaan orang ini kadang nggak etis. Gini aja, berarti intinya tadi itu Bapa yang menjadi firman Bang Luga ya. Maksudnya firman Bapa yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia, begitu intinya Bang Luga Bukan ya. Bapak. Bapak itu beberapa dari pendua-pendua kami sudah pernah ketemu Bapak. Bapak itu dia raksasa seperti gunung, itu matanya seperti kilat, rambutnya putih, mukanya nggak boleh diliatin karena begitu mulia wajahnya. Belum ada yang pernah lihat Bapak, dan kami udah ketemu Allah Bapa. Di samping Allah Bapa ada lagi tahta, namanya tahta Yesus Kristus sebagai Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan Nabi. Nabi mah nggak ada apa-apanya dibanding King of King. Jauh itu. Iya betul Bang Luga, betul. Raja segala raja itu anak tunggal. Anak tunggal itu pencipta langit dan bumi. Bapa juga pencipta langit dan bumi. Anak tunggal juga pencipta langit dan bumi. Roh Kudus kuasa yang menjadikan alam semesta. Begitu rumusnya. Yesus jadi nabi, ya gue pusing lah. Wajar lo nanti lo dimasukkan ke jurang maut. Jadi hati-hati ngomong Yesus nabi itu berat resikonya. Resikonya hilang selama-lamanya. Sekarang lo pulang lo langsung dijemput. Kami udah masalahnya udah pernah ke neraka. Waduh, habis udah dicincang udah. Dibakar, tinggal tengkorak, udah badannya hitam semuanya. Makanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ini lagi ada satu lagi pertanyaanku ini Bang Luga. Aku kan punya istri 3 sudah. Waduh, ada kawan aku, dia belum sampai tua, dia belum pernah menikah, belum pernah kawin. Masuk Jadi ke substansi ya dalam diskusi ya. Jadi ada tanya jawab tuh antara Islam dan Kristen. Intinya punya 3 istri, 3-tiganya dijalani enggak? Enggak Bang Luga. 3-tiganya masih hidup? Iya masih hidup. Tinggalkan dosa, kalau enggak lo masuk neraka. Istri Oke, itu cuma satu aja. Aku ganti pertanyaanku karena masuk ke substansi kata ini hostnya tadi kan. Begini Bang Luga, ini kalau kita kan tadi kan yang kita bahas kan masalah surga. Jadi itu sebenarnya intinya ke situ juga. Tapi kadang mungkin host ini nggak mengerti karena itu larinya ke situ ya. Saya tuduh poin aja begitu. Gini, ada seseorang yang tidak pernah menikah langsung mati. Ada seseorang udah banyak menikah langsung mati. Jadi di surga itu kan hidup seperti malaikat. Jadi orang-orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan dunia ini bagaimana merasanya hidup berumah tangga. Jadi kalau di surga pun dia tidak ada merasakan punya istri gitu. Jadi kan di situ aku ingin bertanya, berarti keadilan di surga itu kan belum ada, begitulah Bang Luga. Jadi begini ya, itu maksudnya. jadi begini, memang kebahagiaan manusia itu menikah salah satunya. Tapi ingat, betul, manusia itu cuma menikah cuma 70 tahun, bukan di dalam kekekalan. Kalau seandainya pernikahan itu di dalam kekekalan, kau boleh bela mati-matian. Tapi kalau cuma pernikahan cuma sebatas 20 atau 50 tahun, kenapa kau harus bela mati-matian? Yang perlu kau bela itu Tuhan. Ketika kau berpikir lo pengen kawin, lo malah nggak dapat kawin. Ingat, bini lo 3, artinya Tuhan nggak kasih kebahagiaan buat lo. Orang yang punya bini 3 itu nggak bahagia hidupnya. Mantap. Ya, tapi kalau lo pada dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan berbahagia dengan satu wanita pada dasarnya. Tapi kalau manusia itu ya tidak maunya ngikutin keinginannya, ya silahkan. Tapi gagah-gagahan aja. Oh, bini gue 3, gagah memang. Tapi dalamnya nggak bahagia gitu. Kalau gue maunya tuh hidup tenang, bahagia, ngopi. Itu gue. Tapi kalau lo maunya hidup bayangin ngasih makan satu bini aja lo harus udah ngangkut sampah, punya bini 3, ngangkut sampah lo 3 kali. Artinya lo 3 kali diperbudak ketika lo punya bini lebih banyak gitu. Jadi iya, pertanyaanku ini satu aja. Begini Bang Luga, tentang keadilan yang tidak ada keadilan di surga tadi, karena di sana kan surganya Kristen itu kan hidup seperti malaikat, bukan hidup. Berarti kalau seperti malaikat, yang namanya malaikat itu tidak ada kenikmatan, tidak ada nafsu, tidak ada. Jangan kau ajarin malaikat, Tuhan. Tuhan diajarin pula sama kau.
Hidup yang Bukan ternikmat diajari itu di Tuhan. surga. Ini menurut Iya. faktanya, Bang Luga. Iya. Bang Luga. Ini Ya karena menurut kau belum pernah ke faktanya. sana. Kau kan belum pernah ke sana, jadi kau jangan ngajarin Tuhan. Memang aku belum pernah ke sana, tapi Iya. faktanya itu semua agama itu yang Yesus berkata, ambillah kepadaku air. Agak ada sensor Luga Oke, bahasanya. pelacur lah, pelacur. Ya. Aduh Luga, bahasanya Luga. Apa dong? bahasanya tolong. Oke, wanita ya, yang bahasa Luga, bahasa Bang Luga ini bahasa Tolong. Alkitab, agak seronok gitu. Kalau Tolong bahasa dicatat Al-Quran ya itu teman-temannya di bawah, dengan dicatat halus ya, Bang dicatat Luga. ya. Jadi Bang Luga, Iya, masalahnya nggak dia sensor. tahu cuma perempuan doang, makanya ku bilang dalam lah, wanita penghibur gitu loh, wanita penghibur. Oke, wanita penghibur punya 5 suami. Lalu Yesus datang, berikanlah kepadaku air di Yohanes pasal 5 kan. Lalu Yesus berkata, barang siapa minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari apa, dia akan haus lagi. Artinya, ini perempuan suami 5, lo udah kalah, lo masih 3. Tapi Yesus berkata, barang siapa meminum air ini berbicara tentang kenikmatan. Dia akan tetap haus lagi. Tambah 5, butuh lagi, cari sini, akhirnya ketangkap polisi. Jadi artinya yang namanya seks itu kita tidak akan puas dengan seks. Yang kita cuma puas ketika kita berada di dekat Tuhan. Itu keinginan dan kenikmatan kita itu semua terpenuhi. Jadi makanya janganlah kita berharap kebahagiaan hanya kepada titik. Ya, kita harus berharap kepada Tuhan yang menciptakan titik. Kalau ada orang berharap kepada titiknya, tapi dia lupa kepada yang menciptakan titik, maka dialah adalah orang yang paling celaka. Jadi jangan sandarkan nyawamu kepada titik kau yang 3 senti itu. Sandarkanlah kebahagiaanmu kepada Tuhan, karena Tuhan jauh lebih tahu apa keinginanmu. Makanya Tuhan bilang hidup kita itu jauh lebih nikmat di sorga daripada di bumi. Jadi jangan kau kejar. Misalnya ada jandawat, ada nenek-nenek, apalagi nenek-nenek yang udah susunya udah basi. Jangan kau kejar. Nanti kau tak jatuh sakit masuk rumah sakit. Pas dicek keracunan susu basi. Ngerti nggak? Enggak. Oh, saya mau nanya iya dikit, iya Kak. Bang Luga. Berarti bertentangan dengan apa yang diceritakan oleh surga Kristen yang seperti Abang maksud Bang Luga. Kenapa? Karena kita hidup sebagai malaikat. Jadi intensitas malaikat itu kan tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi di mana ada kebahagiaan kalau kita tidak punya nafsu dan keinginan? Itu maksud saya. Jadi itu kan bertentangan. Jadi jangan dikatakan hidup seperti malaikat. Jadi kita tahu bagaimana hidup malaikat. Begini, sebenarnya seluruh ciptaan manusia ini, ciptaan Tuhan ini, yang mengasihi dia, itu akan menjadi istrinya Tuhan. Dan Tuhanlah menjadi suaminya. Tapi secara roh. Udah suka mulai Jadi Luga. kayak- Tunggu tuh. Bahaya banget. Kita sapa dulu Only Assassin. Selamat pagi. Ini kebahagiaannya digantungkan kepada titiknya. Ntar dipotong nggak nih? Bentar ya. Oke. Only Assassin, selamat pagi. Pagi bang. Iya. Dari Islam atau Kristen? Alhamdulillah alumni Kristen. Alumni Kristen, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alip, selamat pagi Alip. Silakan tanya, sesuai dengan tema aja. Jangan lari ke titit. Ini ngomongin titit lagi sucok ini. Tolong bahasanya Luga ya. Tolong bahasa Luga. Dia bahas tentang masalahmu. Tiga lebih sementara Iya, sesuai dengan tema. Jadi intinya pertanyaan terakhir Kita sapa begini. satu-satu ya, tolong. Saya mau secara akademik gitu, nggak ada ngalor ngidul, nggak ada asumsi itu jangan. Kita bahas agama di sini, bukan bahas politik, bukan bahas apa. Alip, selamat Tema aja deh, karena ketika gua kasih kesempatan tema malah ngelunjak. Kita lari ke tema aja.
Iya, ya, Luga diam dulu. Oke, Alip, pagi Alip. Catatan siapa 3 Alip? Yos, Iya, dari Muslim atau Kristen? Muslim bos. Oke, saudara kita kasih dulu kursi untuk yang Kristennya saudara ya, Alip ya. Baik, Alip. Oke, Nayoan, selamat pagi Nayoan. Pagi. Ya, dari Muslim atau Kristen? Mantan. Silakan tentang temanya benarkah Yesus adalah Tuhan? Silakan. Nanti ku salib kok Luga, sabar Luga. Rex, selamat pagi. Iya bang, selamat pagi bang. Iya, dari Muslim atau Kristen saudara? Kristen, aku Kristen. Oke, Protestan atau Muslim? Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan, baik. Iya. Nabi Luga boleh siapkan data dulu. Nah, saya mau only mungkin Aki Rozi juga ya, sama Rex ini. Coba Rex tanggapi dulu sesuai judul, benarkah Yesus Tuhan? Boleh kasih statement itu berdasarkan dalil, saudara? Yesus itu anaknya Tuhan. Nah, anaknya Tuhan itu kan Tuhan juga, nah gitu. Anaknya itu kiasan atau hubungan biologis? Itu jadi hubungan Yesus dengan Tuhan itu sama seperti hubungan Ibrahim dengan Ishak. Nah, gitu. Ih, pinter banget Bapak ini. Ah, iya. Luar biasa kau ya. Ya, Only Assassin atau Rozi mau menanggapi? Silakan. Gimana caranya anak sama Tuhan, anak sama Bapak itu sama? Kan Yesus yang bilang dia anak tunggalnya. Kenapa kau jadi protes ucapan Yesus? Ketawa. Coba jelasin dulu seberapa banyak dia di Alkitab itu mengatakan dia itu Tuhan, dan seberapa banyak di Alkitab itu mengatakan dia itu seorang utusan. Yesus itu diutus oleh bapaknya, bukan diutus oleh bosnya, ngerti nggak? Yesus diutus oleh bapaknya, bukan bosnya. Kalau Yesus diutus oleh bosnya, berarti dia pembantunya. Kalau Yesus diutus oleh bapaknya, berarti dia anaknya. Ngerti? Ngerti nggak kau? Coba kau ketawa. Woi, kau jawab. Masa Nabi teriak-teriak gitu dong? Iya, makanya jangan ketawa. Pertanyaannya yang lembut. Kalau lu lembut, gue lembut. Tapi kalau lu ketawa ketiwi, ya gue masukkan lu ke jurang maut. Gini konsepnya. Host ya, boleh saya bertanya ya? Boleh. Nabi Luga boleh diam dulu ya. Boleh ke Rex bertanya, Peta. Silakan Haki. Oke Bang Luga, itu tanda-tanda orang itu di dalam dirinya ada Roh Kudus dan di dalam dirinya ada Roh Tuhan, itu kayak gimana sih? Pertama, Roh Kudus itu kan diutus oleh nama Yesus. Pakai dalil Luga. Yohanes 14 ayat 26, tanpa nama Yesus Roh Kudus gak bisa turun. Nah, jadi ketika orang menerima Roh Kudus, itu harus dia mengakui dulu bahwa nama Yesus itu adalah nama dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Bapa mengutus Roh Kudus atas namaku, berarti atas nama Yesus. Itu salah satu tanda kalau orang itu punya Roh Kudus. Bukan ke situ pertanyaan saya, gak. Coba didengar baik-baik. Bahwa bagaimana ciri-ciri orang yang di dalamnya itu ada Roh Kudus dan di dalamnya pula ada Roh Tuhan gitu kan. Roh Kudus dan Roh Tuhan kan beda kan. Nah sekarang ciri-ciri orangnya yang ada seperti itu gimana? Iya kan saya bilang kan pertama kalau ada ciri-cirinya pun bisa setan nyamain ciri-ciri. Makanya pondasi